Pak Heri. Ya, ya. Nanti sering-sering atau gini langsung aja Pak Heri, saya bantuin nanti unmute biar Pak Heri fokus ke Pak ini. Biar ini ya. Ini lagi. Ini ada suara. Biar Pak Heri fokus aja, biar saya kontrol suaranya nih. Siap, siap. Jadi hostnya nggak saya pindah ya. Siap, siap. Oke, streaming udah bisa. Oke. Bisa mulai Pak Heri. Oke, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau gini langsung aja Pak Heri, saya bantuin nanti biar Pak Heri fokus ke Pak ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama hadir di diskusi online dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Partitisan dan semua peserta yang sudah registrasi sejak 2 hari yang lalu dan sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini semakin menambah wawasan kita berkenaan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita berupa wabah coronavirus. Alhamdulillah kalau kita lihat dari registrasi, ternyata yang daftar bukan hanya dari Kota Waringin Barat, bahkan dari luar Pulau Kalimantan, ya, dari Malang dan dari kota-kota lain. Dan karena kapasitas di Zoom ini hanya 100 peserta, sehingga kita hanya memberikan kesempatan ke 97 yang registrasi awal, karena yang 3 orang muaji atau pemateri, moderator dan panitia, ya. Sehingga bagi yang tidak bisa registrasi, kita sudah berikan link streaming YouTube untuk tetap bisa mengikuti agenda ini. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan SOP pelaksanaan diskusi online. Yang pertama, mohon maaf untuk semua peserta bisa mute atau mematikan mic, ya, sehingga suaranya nanti tidak masuk dan mengganggu narasumber saat menyampaikan paparannya. Ya. Yang berikutnya, jika ada pertanyaan, walaupun ini sebagian pertanyaan sudah disampaikan, kita juga sudah rangkum, Pak Dokter juga sudah membacanya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di fasilitas chat, ya. Tidak harus menghidupkan mic dan menyampaikan pertanyaan, tapi cukup ditulis di fasilitas chat sehingga kondisi diskusi kita tidak crowded, ya. Ini semua demi kelancaran diskusi kita. Berikutnya, tentunya ucapan terima kasih banyak pada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Semoga ini menjadi salah satu cara kita, upaya kita untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif berkenaan dengan musibah kali ini. Selanjutnya saya akan sampaikan data tentang narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Dr. Zainuddin Aziz, spesialis paru, dan sebenarnya kalau saya sangat mengenal, kebetulan rumahnya di depan. Tanggal kelahirannya, tempat dan tanggal kelahiran, Klaten 9 Juni 1975. Seumuran juga nih, sama-sama 75, beda sebulan. Sekaligus kalau yang ingin tahu berapa umur moderator, ya. Karena banyak yang tertipu dengan wajah moderator. Riwayat pendidikan,
SD Muhammadiyah 9 Surakarta, SD Negeri 106 Tempusari Surakarta, SMP Negeri 4 Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Program Pendidikan Spesialis Paru dan Kedokteran Respirasi Universitas Brawijaya. Lewat pekerjaan tahun 2001 ya masuk ke Pangkalan Bun sebagai utusan dai atau apa ini? Karena memang program awalnya sebagai dai. Tenaga sukarela Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun ya 2001. Di 2002 sebagai PTT, dia tidak tetap di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kalteng. 2005 sebagai pegawai negeri sipil atau ASN di Puskesmas Kota Waringin Lama. Sampai tahun 2008 pindah ke Puskesmas Mendawai, Kota Waringin Barat. Dan 2016 sampai saat ini Kepala Staf Medis Fungsional Paru RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun ya. Namun selain dari riwayat pekerjaan juga organisasi ya. Yang pertama adalah sebagai Ketua Takmir. Nah, ini organisasi yang sangat prestis ya. Ketua Takmir Masjid As-Salam ya. Dewan Penasehat IKADI Kota Waringin Barat. Catatan sih walaupun nggak pernah menasehati gitu. Lanjut juga Dewan Koperasi. Dewan Koperasi Syariah Bina Muslim Mandiri ada di Kota Waringin Barat. Hari ini bisa bantu. Dan juga beliau aktivitas kesehariannya ada buka praktek juga dan di rumah sakit juga sebagai ustadz. Jadi pantasnya disebut ustadz dokter. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dalam formulir yang sudah kita sebar, sudah dibaca oleh beliau, sehingga nanti beberapa penjelasan akan fokus pada pertanyaan, sehingga bisa menjawab keraguan-keraguan yang ada dan kesimpang siuran informasi yang memang perlu diluruskan oleh ahlinya. Ya, jadi kita sudah hadirkan ahlinya, spesialis paru, dan selama ini juga beliau senantiasa memantau perkembangan wabah COVID-19 secara nasional, dan bahkan juga di Kota Waringin Barat. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita akan langsung mendapatkan penjelasan dari Dr. Aziz. Ya, ada beberapa sesi ya. Pertama adalah paparan beliau ya, paparan beliau secara umum. Lalu beliau mungkin nanti akan menyinggung beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah disampaikan, dan nanti terakhir kita akan buka sesi tanya jawab jika masih ada yang perlu ditanyakan. Dan seperti di awal saya sampaikan kepada yang baru saja masuk ya, SOP kita pertama mohon untuk peserta yang baru datang, baru masuk, melaksanakan atau melakukan mute ya, menonaktifkan mic ya, supaya tidak mengganggu paparan pemateri. Yang kedua, jika akan menyampaikan pertanyaan, ini perlu saya ulang untuk peserta yang baru masuk, tolong bisa disampaikan dalam fasilitas chat ya, tidak usah angkat tangan atau menyampaikan pertanyaannya secara audio, tapi cukup diketik di fasilitas chat ya. Ini mohon menjadi perhatian dua hal ini, mematikan mic dan menyampaikan pertanyaan dengan fasilitas chat. Ya.
Baik, Pak Dokter, ini sepertinya para peserta sudah tidak sabar ya, bahkan sejak 2 hari yang lalu sudah nggak sabar ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Dokter. Saya berikan kesempatan yang berharga ini untuk sama-sama kita berdiskusi. Silahkan Pak Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah bahwasanya kita telah bisa dipertemukan dalam suasana yang insya Allah baik, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, satu nikmat yang luar biasa bagi kita semuanya. Selanjutnya langsung kita membahas masalah langsung ke materi, karena waktu kita sangat terbatas, ada begitu banyak pertanyaan yang nanti saya usahakan untuk dijawab satu persatu yang sudah tertulis nanti. Kita bahas tentang pertama adalah coronavirus disease, atau lebih sering kita kenal dengan COVID atau COVID-19, maka COVID-19. Ya. Apa itu COVID-19? Ini suatu penyakit sebab infeksi coronavirus. Jadi virus itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam keluarganya. Salah satunya adalah yang paling sering yang kita ini adalah yang jenis dari corona ini. Ditemukan di akhir tahun 2019. Makanya dikatakan COVID-19. Dilakukan sebagai suatu pneumonia misterius di Wuhan 31 Desember 2019, pas di akhir tahun. Pas di akhir tahun. Kemudian pneumonia sendiri itu artinya suatu peradangan pada parenkim paru, pada paru, gampangnya seperti itu. Itu disebut dengan pneumonia. Penyebabnya bisa apa saja? Bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus juga. Nah, yang sering kita bahas ini saat ini, COVID-19 ini adalah dari jenis virus, terutama virus corona dari jenis yang beta coronavirusnya. Ini menjadi masalah secara internasional karena sudah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Kalau pandemi itu artinya virus sudah nyebar hampir ke seluruh sebagian besar di dunia ini, dan berisiko menjadi masalah yang setiap negara. Kita hidup di zaman pandemi saat ini. Mungkin kita tidak selama hidup kita saat ini sampai saya usia 45 tahun, memang kita belum pernah dapatkan pandemi. Hanya ancaman-ancaman saja, seperti kemarin kita ada SARS-CoV, flu burung, yang SARS-CoV-1, SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome virus itu tidak masuk dalam pandemi karena risiko penularannya lebih kecil, walaupun tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19 ini. Begitu juga dengan kemarin Middle East Respiratory Syndrome coronavirus yang ada di Arab Saudi, itu juga tidak menjadi pandemi karena memang ancaman penularannya juga ternyata tidak terlalu kuat seperti pada COVID-19 ini. Cuma memang MERS-CoV tingkat kematian sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19 ini. Kalau update kasus kita di Indonesia sudah hari ini saya malah nggak update lagi karena sudah saking banyaknya 1.500 sekian atau 1.600 atau bahkan mungkin sudah hampir 2.000 dengan kematian yang tinggi. Tapi rata-rata di Indonesia tingkat kematian 8,9% ini sangat tinggi sebenarnya. Karena rata-rata laporan-laporan dunia itu hanya 2-3% tingkat kematiannya. Ya, kaitannya apa? Ini yang perlu kita pelajari nanti. Kemudian secara kobar kita karena ini relatif kebanyakan dari Kota Waringin Barat. Ya, laporan resminya sampai tadi pagi 1 konfirm. Entah yang sudah ada konferensi pers dari Bupati belum? Yang terbaru. Yang terbaru sepertinya ada tambahan lagi. Tapi ya kita tunggu informasi resminya saja, ya, supaya kita tidak menduga-duga informasi resmi dari jubir Satgas Covid Kota Waringin Barat. 1 konfirm, sekarang ada
9 pasien dalam pengawasan di wilayah Kota Waringin Barat ini. Jadi begitu satu pasien konfirm kemarin beberapa hari yang lalu, berarti Kobar sudah masuk dalam zona merah, artinya zona yang memang sudah ada kasusnya. Sudah ada kasusnya. Sebenarnya coronavirus ini hampir sama virusnya dengan SARS-CoV yang itu, sama-sama coronavirus juga. Sifatnya zoonotik, dia ada transmisi dari hewan ke manusia. Sirkulasinya dari unta, kucing, kelelawar, musang, banyak ya. Cuma ada sebagian kemarin yang ya, nempel ke manusia dan kemudian bermutasi dan kemudian menjadi lebih menular kepada antar manusia. Nah, itu menjadi masalah besarnya di situ. Tanda dan gejalanya, gejala pertama adalah demam. Ini paling penting kita pelajari. Kenapa demam? Karena memang reaksi pertama tubuh terhadap suatu infeksi, suatu benda asing rata-rata adalah munculnya demam. Maka di penelitian juga disebutkan bahwasanya gejala demam ini sekitar 90% lebih pasiennya dengan gejala demam, meriang bisa jadi. Batuk, nyeri tenggorok, bernafas, kadang-kadang sesak, nyeri kepala, ya karena mungkin ada pilek juga, bisa juga nyeri kepala kan. Kemudian seperti infeksi virus yang lainnya bisa pegal-pegal, nyeri otot. Kemudian juga ada yang agak nyeleneh dikit, agak beda dikit, diare. Ini berkaitan juga dengan cara masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Jadi memang kuman ini masuk ke dalam tubuh kita. Namanya virus, dia harus menemukan inangnya atau hostnya. Nah, dia itu bisa nempel di tubuh kita karena coronavirus ini dia punya protein S atau protein spike. Nah, protein spike inilah yang dia akan nyantol atau nempel pada reseptor AC2. AC2, reseptor AC2 ini kebanyakan ada di saluran nafas dan sebagian kecil ada saluran cerna. Nah, makanya berkaitan gejalanya pun banyak saluran nafas, kemudian juga kadang-kadang muncul di saluran cerna juga. Dan masuknya bisa melewati selaput lendir atau mukosa kalau kita bilang. Makanya proteksinya selain masker, sebenarnya proteksi itu adalah mata. Kalau para tenaga medis, para medis itu seringkali pakai Google, bahkan pakai helm seperti helm ya visor lah seperti itu ya. Nah, penyebaran ini paling penting karena kita ngomong public health, kesehatan masyarakatnya. Ada yang paling banyak itu droplet. Droplet itu percikan dahak, percikan ludah, itu bisa kita sebut dengan droplet. Dari mana? Batuk dan bersin. Kemudian juga kontak dekat, bersentuhan, berjabat tangan. Nah, ini makanya kan kita disarankan sampai sekarang ini dilarang untuk berjabat tangan. Meskipun kita senang sebenarnya berjabat tangan, kan akrab, asik gitu berarti kan, akrab, lebih dekat, lebih erat, tapi memang kita disarankan untuk physical distancing, jaga jarak, ya kita nggak bisa salaman lagi. Kemudian menyentuh objek atau permukaan terkontaminasi virus. Nah, dari kontaminasi virus tadi, tangan kita lalu menyentuh ke mulut kita, ngucek-ngucek mata kita. Nah, ini yang berisiko terjadinya masuknya virus ke dalam tubuh kita. Kita mencet lift, kemudian kita ngucek-ngucek mata, ngupil, nah, kemudian jorok lagi itu berisiko terjadinya penularan ke dalam tubuh kita. Kontaminasi dari feses atau kotoran itu jarang. Penyebaran ini memang slide ini saya dapat slide ini sebenarnya dari Dr. Aisyah Radiah, Khusus Paru di Ciputra Mitra Hospital. Saya sudah izin untuk pinjam slide-nya. Cuma ini kan slide-nya dibuat sekitar akhir Februari. Jadi memang agak kurang update karena penyebaran yang terbaru bisa airborne. Nanti bisa udara yang melayang-layang di udara ini bisa masih bertahan 2-5 jam bahkan. Tetapi kondisi aerosol itu hanya bisa diciptakan dengan kondisi batuk atau di rumah sakit ada tindakan-tindakan seperti penguapan,
tindakan-tindakan bronkoskopi atau teropong atau intubasi, pasang alat bantu nafas yang gitu, itu baru bisa memunculkan aerosol dari virus ini. Aerosol kemudian virusnya ikut di aerosol itu. Nah ini makanya ini yang terbaru seperti itu. WHO pun sudah mengupdate bahwasanya penularannya bisa lewat aerosol. Yang dulu dikatakan tidak bisa. Karena memang sama-sama ini kan namanya virus baru. Virus yang strain-nya baru. Ya, coronavirus sudah lama, sudah zaman Fir'aun juga tidak ada. Cuma coronavirus yang ini kan memang baru ini ya, strain-nya baru, mutasi baru. Sehingga semua banyak belajar. Termasuk WHO juga, termasuk ilmuwan dunia semua, belajar semua. Akhirnya ada kadang-kadang perubahan kebijakan, perubahan pengetahuan yang akan menghasilkan perubahan-perubahan kebijakan, termasuk cara penularannya tadi. Ini yang perlu kita ketahui. Bahkan dulu di awal-awal di Cina, di Wuhan dikatakan tidak menular antar manusia, jadi kita merasa aman dari itu. Tapi ternyata bukti menunjukkan bahwa ini menular kepada manusia. Terbukti dengan beberapa staf medis di Wuhan, itu mereka kena. Padahal mereka tidak kontak ke hewan, tidak kontak ke pasar Wuhan, tapi yang di rumah sakit saja. Artinya fix bahwasanya virus ini menular antar manusia. Bahkan sekarang penularan begitu hebatnya. Kontak dikit aja bisa langsung kena. Terbukti beberapa orang selebriti, beberapa orang main bola, pejabat negara, atau banyak juga yang kena, tidak mengenal apapun virus ini. Pokoknya kalau ada dropletnya bisa kena. Ya. Droplet ya bisa dari batuk atau dari percikan yang di sekitar kita, tempat-tempat sekitar kita, meja, makanya sering-sering didesinfeksi sekitar kita itu penting. Ya. Ya. Mungkin bisa dimanukan Pak ya, slide-nya. Oh ya sudah. Ya sekarang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ini menjadi banyak hoax di masyarakat. Karena kasus-kasus sekarang ini kan kita sudah mulai diterapkan di Kota Bandung Barat. Saya amati begitu banyak hoaxnya, ya. Pasien 1 positif dikatakan 7 atau dikatakan 3. Ini pengertian yang salah ya. Kemarin memang sudah yang jelas sampai sekarang saya beritahukan di sini yang ini informasinya A1 ya. Sampai kemarin itu ada 1 pasien yang positif. Ya entah kalau Bupati ada tambahan lagi nantinya diumumkan. Saya karena belum lihat pengumuman resminya, jadi saya nggak akan merilis yang sangat baru. Tidak 3 ya. Berapa kemarin bilang 3 karena ada 2 rapid test positif. Rapid test positif tidak menunjukkan bahwasanya pasien ini pasti confirm COVID-19. Confirm COVID-19 hanya ditegakkan dengan pemeriksaan swab orofaring, nasofaring, ataupun sputum atau dahak, ataupun pemeriksaan darah yang dilakukan RT-PCR. Nah, pemeriksaan PCR yang kita kirimkan ke BBLK Surabaya. Karena sampai saat ini kita belum punya kemampuan di Kobar ini untuk memeriksa PCR tadi. Meskipun rencananya nanti ada alat PCR kita bisa kita manfaatkan dari alat GenExpert untuk pemeriksaan TBC itu, jika di cartridge-nya, jika di programnya, intinya gitu, bisa untuk pemeriksaan PCR. Nah, kita tunggu-tunggu seperti itu, karena tidak repot lagi kita ngirim ke Surabaya. Jadi, jangan sampai terjebak dengan hoax. Kalau rapid test-nya positif, belum tentu dia itu memang positif secara atau PCR. Nah, itu paling penting yang kita tekankan ya. Bisa juga nanti PCR-nya bisa negatif ataupun positif. Kalau sudah positif PCR-nya, berarti memang pasiennya confirm COVID-19. Kemudian juga kalau negatif PCR, ini penting lagi. Ini masalahnya banyak sekali orang merasa sudah diperiksa darahnya negatif, saya negatif secara rapid test. Dia merasa bebas, saya nggak terkena infeksi itu, Pak. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ada namanya negatif palsu. Ya, imunnya belum terbentuk, antibodinya belum terbentuk. Karena rapid test yang ada ini berdasarkan antibodi. Ya.
antibodi itu ada kalau kita kena paparan. Ya. Kalau belum kena paparan bisa negatif. Atau memang ada yang namanya negatif palsu. Namanya alat, ada margin error dan sebagainya. Maka yang memastikan itu adalah dengan RT-PCR, baik diambil dari sampel dari swab orofaring, nasofaring, ataupun dari dari darah, sputum ataupun dahak bisa juga. Ini gimana? Kemudian ada beberapa istilah yang perlu diketahui di masyarakat. Pertama, confirm COVID-19. Confirm COVID-19 itu artinya pasien sudah tegak diagnosisnya lewat pemeriksaan swab orofaring, nasofaring, ataupun dahak dengan diperiksa PCR-nya. Itu kalau udah positif satu saja, itu sudah namanya confirm atau tegak kita bilang. Yang itu di Koba cuma ya dari kemarin satu. Ya. Kemudian ada namanya pasien dalam pengawasan. Ya, pasien dalam pengawasan ini pasien-pasien yang mempunyai gejala tadi, demam, batuk, pilek, sampai dengan gejala infeksi paru, dan dia punya riwayat perjalanan ke daerah terjangkit. Nah, atau pasien dengan gejala-gejala tadi, demam, batuk, pilek, kemudian sampai infeksi paru ringan atau sedang berat, tapi dia punya riwayat kontak dengan kasus confirm, kasus yang sudah tegak COVID-19-nya. Nah, ini kita perlu pahami ya. Kemudian juga apa bedanya satu lagi dengan orang dalam pantauan. Orang dalam pantauan intinya ini kasusnya ringan. Kasusnya ringan, kemudian ada riwayat dia bepergian atau dari daerah yang terjangkit. Tapi lebih ringan dibanding yang PDP tadi. Gampangannya seperti itu. Kemudian lagi ada orang tanpa gejala. Nah, ini macam-macam ini. Bisa juga orang tanpa gejala, dia punya kontak dengan orang yang confirm, tapi memang tidak ada gejalanya. Tapi kontak erat. Nah, sekarang kita ngomongin kontak erat itu yang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Karena ternyata banyak dari kita tidak paham tentang kontak erat itu. Kontak erat itu kontak dalam jarak 1 meter. Nah, jarak 1 meter pernah berdekat dalam 1 meter. Kemudian juga dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan, misalnya pertemuan, rapat besar. Itu bisa juga menjadi kontak erat. Kalau ada satu yang positif atau confirm di situ. Itu bisa dikatakan kontak erat. Atau tenaga kesehatan yang merawat pasien confirm COVID-19 dengan APD yang kurang lengkap, tidak standar, itu namanya bisa masuk sebagai kontak erat. Terus apa yang dilakukan oleh kontak erat? Kontak erat harus isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri. Nah, ini penting sekali ya. Isolasi mandiri. Kemudian kalau bagusnya lagi sebenarnya sih kalau melimpah pemeriksaan swabnya tuh di swab. Bisa juga di rapid test. Rapid test tapi nanti mengarahkan saja rapid test itu, bukan memastikan diagnosisnya. Kemudian orang dalam perjalanan. Ya. Selama ini kita kan bingung nih. Banyak sekali kan anak-anak pondok kita ini, anak-anak kita yang pulang dari Jawa, sering nanya ke saya, "Dok, anak saya ini baru pulang dari Malang. Ini gimana perlakuannya?" Nah, ini namanya orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan ini aja. Orang dalam perjalanan ini kalau dari daerah yang terjangkit seperti Malang, Surabaya, kemudian Jakarta,
Makassar, makin banyak sekarang. Pontianak, Banjarmasin, banyak sekali ya. Jogja, Solo. Nah, masuk ke daerah Pangkalan Bun ini harus isolasi mandiri selama 14 hari. Walaupun tanpa gejala. Kalau ada gejala, dilaporkan ke puskesmas. Sebaiknya sih bukan datang ke puskesmas. Kalau sistem yang bagus, bukan datang ke puskesmas, tapi menghubungi orang puskesmas supaya dijemput atau gimana. Nah, nanti ditetapkan itu. Kalau ada gejala kan berarti bisa dia masuk orang dalam pantauan atau pasien dalam pengawasan. Nanti rumah sakit yang menentukan kalau kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya. Kemudian daerah terjangkit itu apa? Apakah setiap daerah yang ada kasusnya termasuk daerah yang terjangkit seperti kita? Pangkalan Bun. Tidak, ya. Paling gampang, kalau mau lihat daerah terjangkit itu mana saja, bisa dilihat di websitenya di Depkes itu Corona Update dari pemerintah. Nanti ada yang klip-klip itu, kota yang klip-klip itu kita perbesar, itu kelihatannya itu daerah yang terjangkit atau daerah dengan transmisi lokal. Apa bedanya? Toh Kobar sudah ada kasusnya, kok nggak masuk sebagai transmisi lokal? Kalau di Kobar ini sifatnya masih imported case, artinya dapatnya dari luar Kobar. Nah kebetulan saya buka di sini sekalian aja. Kemarin memang ada jamaah dari saudara kita yang dari jamaah tabligh yang ke Goa itu, akhirnya ternyata dari sini kita periksa ada yang positif. Artinya kan dapatnya bukan dari Kobar. Nanti kalau dari sini ternyata ada yang nggak berangkat ke Goa, kemudian dia kontak dengan orang dari Goa, kemudian dia positif, itu baru namanya transmisi lokal. Artinya virusnya udah nyebar di masyarakat Kobar. Maka perlu cepat-cepat kita untuk meminta semua orang yang berkaitan dengan kontak tadi untuk isolasi mandiri supaya gampang dipantau, supaya tidak menyebarkan ke masyarakat yang lain. Ini perlu kerjasama dari semua pihak, kesadaran dari semua pihak, termasuk dari aparat juga yang tidak lelah-lelahnya untuk menghimbau pada masyarakat. Ya inilah masalahnya Bapak Ibu sekalian, beda kita dengan Singapura. Kalau di sana begitu harusnya kita isolasi mandiri, kita keluar, dendanya puluhan juta. Bahkan bisa dicabut, permanen residennya bisa dicabut. Luar biasa kerasnya mereka, tapi tertib. Nah kalau kita masih sholat di masjid juga, masih mana juga, padahal memang sebaiknya memang tidak usah seperti itu. Harus sosial dan fisikal distancing tadi harus dilaksanakan. Ya ini next mungkin. Pencegahan pertama, belum ada vaksin. Ya, sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa digunakan. Semua masih dalam tahap penelitian. Dan pengalaman kita sangat sulit mencari atau membuat vaksin dari coronavirus ini karena sifatnya ini hanya virus dengan RNA mudah sekali dia untuk mutasi. Nah, karena mudah mutasi, begitu kita bikin vaksin ini ternyata mutasi lagi 1 bulan lagi kan, jadinya kita kesulitan nantinya. Transmisi, kita hanya bisa mengurangi transmisi atau penularannya dengan cuci tangan yang rutin, dengan air sabun atau hand sanitizer. Sudah kita tahu semuanya. Ya. Setelah batuk, bersin, menggunakan toilet, menyiapkan makan, kontak dengan pasien, dan sebagainya. Sering-sering kita cuci tangan, pakai sabun, kalau ada hand sanitizer ya pakai sabun cuci tangan. Ya. Kemudian menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan sebelum cuci tangan. Cuci tangan dulu baru boleh kucek-kucek mata. Ya. Kalau di keramaian bisa digunakan masker medis atau masker bedah. Ya, cukup seperti itu. Tapi memang kita diusahakan menghindari keramaian. Itu kalau perlu, kalau benar perlu. Gitu. Kalau kita bisa beli makan online atau bisa beli bahan makan online, ya beli bahan makan online aja lebih aman. Ya. Kemudian menghindari kontak erat dengan orang yang sakit. Next. Terapkan etika batuk dan bersin. Ya, batuknya tidak dengan tangan gini, tapi cenderung kita pakai gini.
Kenapa gitu? Karena kita ini suka berjabat tangan, suka tangan kita ini suka kemana-mana kan. Jadi habis kita bersin gini, kemudian kita nempel, halo bro, ketemu, pok, nah, salaman, apa. Akhirnya nular kemana-mana itu. Habis itu kita, yang tadi salaman kita, kompakan dengan kita, akhirnya tutup mata, kena juga dia akhirnya. Sama seperti penularan dari konjungtivitis atau BLN itu. Kata pandangan mata, bukan pandangan mata, karena mata kita ngucap-ngucap, akhirnya kita halaman, dan akhirnya kena semuanya gitu. Makanya dibuat gini. Kenapa gini? Karena kita ini jarang sekali kita ini nyentuh sini kan, nyentuh tangan bahu kita seperti ini jarang. Lebih jarang lah. Tapi kata kemarin di Jakarta dikatakan, loh kalau orang Barat kan sukanya pelukan, kena juga itu. Nah itu bisa juga. Kemudian ya ini kalau tempat-tempat itu biasanya kalau nutup sesuatu, nutup pintu, apa usahakan pakai siku, pakai keran, pakai siku. Kalau kami di Meri sudah biasa. Kalau makanya kerannya kan panjang, kerannya itu gagangnya panjang supaya kita bisa buka nutupnya pakai siku ini, ya menghindari pakai tangan. Karena kita jarang nyentuh siku dibandingkan dengan tangan itu. Kemudian secara umum pola hidup bersih dan sehat. Kemudian ya ini kalau masa produk hewan sayap matang ini sebenarnya kurang relevan juga karena sudah sekali lagi ini akhir Februari ya kurang relevan juga karena memang sekarang ini memang rata-rata udah antar manusia yang paling penting. Tidur cukup ya, tidak begadang supaya imun kita bekerja dengan baik. Namanya virus tetap dikatakan bisa self limited, tetapi pada orang-orang beresiko bisa terjadinya kondisi yang berat. Statistik menunjukkan bahwasanya rata-rata yang kasus fatal itu usia tua dan punya komorbid. Apa itu komorbid? Komorbid itu adalah kondisi penyerta yang berat, seperti hipertensi, usia lebih dari 45 tahun, kata Pak Rizky tadi. Sampai tidak boleh turun, 45 tahun ke atas nggak boleh turun, menangani COVID. Kemudian juga diabetes mellitus atau DM. Kemudian juga tumor, gangguan imun, bisa juga. Nah, itu bisa fatal kalau kena itu. Makanya yang kita khawatir, kenapa anak-anak muda kita, anak-anak kita yang pulang dari Malang, dari Jogja, Solo, harus kita isolasi. Mungkin mereka tuh tidak ada gejalanya, tapi mungkin mereka bawa virusnya. Nah, begitu bawa itu, kena kepada neneknya yang di Pangkalan Bun, atau maknya dari Pangkalan Bun, maknya udah punya sakit asma berat, nah, kasihan maknya nanti, ya bisa fatal kasusnya. Anak mudanya sih nggak apa-apa, paling-paling sembuh aja. Nah, cuma nularin terus itu yang bahaya. Olahraga cukup ya, olahraga yang baik, yang tapi tetap menjaga social and physical distancing, jaga jarak sosial, jaga jarak fisik. Ya. Sakit ringan tinggal di rumah dan istirahat. Nah, sekarang pun semua pun diminta untuk istirahat. Ya. Kemudian juga jika tidak membaik, lapor, biasanya lapor ke puskesmas atau ke tempat rumah sakit terdekat. Next. Ya, cuci tangan paling penting ya, pakai sabun. Ya. Ini sih menarik juga nih, cuci tangan, seluruh permukaan, ada 5 langkah itu, ya. Yang pertama itu mungkin udah paham semua ya, udah hafal semua. 20 sampai 30 detik, 2 kali menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Nah, terserah lah, apalah itu hanya untuk waktunya saja kira-kira. Ada 6 langkah cuci tangan, bisa dicari itu, banyak di googling. Hand sanitizer, penting juga hand sanitizer. Ya. Sabun, ya. Sabun juga lebih bagus daripada hand sanitizer itu sabun sebenarnya cuci tangan daripada hand scrub. Ya. 3 kali hand scrub, aturannya 1 kali cuci tangan. Next. Nah ini, kapan sebaiknya cuci tangan? Ya banyak ya. Setelah membangus, batuk atau pilek, sebelum dan sudah menjaga orang sakit, sebelum
selama dan setelah mengolah makanan, sebelum makan, setelah menyentuh sampah, setelah menggunakan toilet, menyentuh binatang, mengganti popok, misalkan anak, banyak ya. Sering-sering cuci tangan. Bahwa bersihnya kita itu begitu ngurusin COVID ini adalah cuci tangan. Apa dikit, cuci tangan. Mungkin seperti wudhu sebenarnya ya. Mirip wudhu. Oh, ada satu lagi, mungkin nggak ada di slide ini. Dokter THT, Persatuan Dokter THT Indonesia, menyarankan untuk sering cuci hidung pakai NS, larutan salin, larutan infus NaCl 0,9%, cuci hidung. Itu ada di YouTube banyak itu, coba dicari ya. Kalau memang tertarik untuk itu, karena ternyata memang ngendonnya virus itu rata-rata pertama di hidung. Di hidung, makanya disarankan untuk cuci dengan larutan garam NaCl 0,9%. Itu dari dokter THT kemarin pun disosialisasikan juga di rumah sakit seperti itu. Ini 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan. Nah gini. Ya, ini kak kita nih. Nah, gini. Nah, gini. Kemudian di sini dulu. Ganti sini. Ya, kedua. Ketiga. Ini. Nah, ya. Gimana lagi? Keempat. Nah, gini. Nggak kelihatan ya. Nih kunci ini ya. Nah, terus gini gini baru tangan gini ya, udah selesai. Nah, gitu ya, banyak sih udah itu etika batuk sama etika batuk. Bentar ya, batuknya nggak boleh gini karena nanti kita yang kena. Bentar ya, gini ya, nggak boleh, harus seperti ini atau pakai masker. Makanya kalau sakit, batuk-batuk, usahakan pakai masker supaya dropletnya nggak ke lingkungan. Ya, pakai masker atau sapu tangan. Ini yang dianjurkan. Setelah itu cuci tangan, tetap cuci tangan. Ya, next. Ini kapan menggunakan masker? Ini masker bedah ya. Orang sehat jika orang merawat dengan suspek infeksi COVID. Ya sebenarnya sih, kalau ada suspek COVID yang mending pakai N95 kalau saran saya ya, karena jauh lebih melindungi, termasuk pakai Google juga. Kalau suspek, perlakuan kita terhadap pasien PDP, pasien dalam pengawasan, itu langsung kita menggunakan APD lengkap. Kalau masih orang dalam pemantauan berbeda, karena case-nya lebih ringan, kemudian COVID-nya juga lebih rendah. Tapi kalau PDP itu udah suspek juga, artinya harus kita full, itu udah urusan rumah sakit guys ya. Nggak ada yang menjenguk sama sekali di ruang isolasi itu. Dan bahkan kita masuk ke sana dengan hazmat, dengan pakaian yang cover all, yang putih-putih astronot itu. Nah, itu panas saudara-saudara, panas sekali pakai itu. Nggak enak ya. Tapi memang hukumnya selalu sama kok. Kenyamanan itu terbalik dengan keselamatan. Makanya ya diterima saja kalau kami itu udah salinannya. Jika orang sakit menggunakan masker ini, kemudian juga efektif jika dikombinasi dengan hand hygiene, cuci tangan, pakai hand scrub atau pakai hand sanitizer, itu baru efektif. Ya. Kalau masker saja ya nggak efektif. Ya, kapan penggunaan dan pembuangannya dengan baik dan benar. Artinya jangan nyentuh yang depan-depannya ini kan kotor juga itu. Kalau menyentuh langsung cuci tangan. Penggunaannya paling maksimal 1 hari yang seperti ini. Masker bedah seperti ini maksimal udah itu ya. Apalagi kalau kita batuk sudah bau lagi, sudah bau itu artinya kumannya udah di mana-mana tuh ya. Next. Pengobatan khusus belum ada ya. Dicoba pakai anti HIV Aluvia, beberapa bisa bagus di Palangkaraya, statusnya TS dari Palangkaraya. Dr. Janet, Dr. Idna, Spesialis Paru juga menggunakan Aluvia ini dan beberapa pasiennya sudah sembuh. Walaupun memang pasien ini kalau orang yang muda bisa self limited juga bisa, tapi memang antivirus yang bisa digunakan salah satunya antivirus untuk HIV, Aluvia, atau antivirus untuk flu burung dulu, oseltamivir atau kita kenal dengan Tamiflu. Itu digunakan juga di Rumah Sakit Persahabatan. Dan dokter anak pun juga merekomendasikan penggunaan
oseltamivir ini. Dikombinasikan dengan klorokuin. Nah, pasti Bapak Ibu yang usianya agak-agak di atas 20 tahun atau 30 tahun mesti udah paham namanya klorokuin ya. Klorokuin dulu obat malaria di sini kan. Itu sudah kita kenal. Kakek nenek kita tuh pasti sudah sangat mengenal dengan obat klorokuin tadi. Sekarang kita pakai sediaan helokuin. Pasien kita pun keterapi dengan helokuin itu 3 kali 200 mg ya. Kombinasi dengan oseltamivir dikombinasikan dengan azitromisin atau levofloxacin untuk infeksi sekundernya atau infeksi tambahan, infeksi paru yang tambahannya. Ini sempat ditanya saya beberapa waktu yang lalu, apakah obat ini secara studi sudah seperti apa? Saya jawab beberapa literatur menunjukkan bahwasanya literatur internasional mengatakan obat-obat ini promising, menjanjikan. Loh kok menjanjikan kita berani beli banyak gitu kan? Karena memang nyawa kita lebih mahal gitu kan. Karena tidak ada studi yang benar-benar seperti obat-obat parastamol yang kita makan sehari-hari parastamol itu sudah sampai ke masyarakat itu sudah melalui uji yang sekian tahun bertahun-tahun seperti itu. Nah, kalau untuk kasus bencana ini kita nggak bisa uji yang seperti parastamol tadi kan. Semua serba cepat, semua serba dimudahkan protokolnya. Ya makanya akhirnya kesimpulan-kesimpulannya hanya mengarahkan pada ini promising, menjanjikan. Ini lumayan bagus hasilnya dalam beberapa kasus. Untuk skala besar kita belum tahu nanti itu. Tapi ala kulli hal itu obat-obatnya insya Allah menjanjikan. Termasuk klorokuin itu dalam beberapa penelitian juga sangat baik ya. Walaupun efek sampingnya kadang-kadang juga gangguan irama jantung juga. Tapi secara umum itu bagus ya. Nah ini sampaikan belum ada penguatan khusus karena memang saat itu memang belum banyak studinya karena semua orang belajar dengan cepat saat ini. Ya. Seluruh dunia belajar dengan sangat cepat untuk masalah pelajari coronavirus ini. Cepat-cepatan. Ya. Suportif. Ya, suportif itu mengatasi gejalanya. Misalkan batuk pilek kasih obat batuk pilek, panas kasih obat panas, kurang cairan kasih cairan, kemudian juga mencegah komplikasi. Ya. Komplikasinya apa? Banyak nanti kita sebutkan nanti ya. Cuma suportif sendiri yang paling akhir itu adalah alat bantu nafas. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita sangat kurang dengan namanya ventilator. Seluruh Indonesia bukan cuma di Imanuddin ya. Ventilator kita cuma yang disediakan untuk pasien-pasien yang infeksius gini paling 2 paling banter ya. Sementara kalau ada case yang meledak, ya naudzubillah min dzalik semua tidak meledak di sini, itu mungkin memang usia-usia tua itu resiko yang besar butuh ventilator yang banyak. Nah ini jangan sampai makanya pencegahan itu jauh lebih penting ya, lebih penting dari masalah-masalah sekedar ekonomi, sekedar uang. Uang bisa kita cari, tapi nyawa tidak bisa kita cari. Ya. Komplikasi kan bisa sepsis, ARDS. Ya. Sepsis itu infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh, atau ARDS, akut respiratory distress syndrome atau gagal nafas. Ini yang kita cegah juga. Next. Ya, di tempat kerja ini mungkin penting. Ini kelihatan semua di sana. Oh, ya. Slide-nya ini. Oke. Bisa bisa dilihat. Nah, ini belum begitu akrab dengan social and physical distancing ya. Karena gambar-gambarnya masih dekat semua. Sekarang kan nggak boleh. Cukup work from home. Nah, iso. Ya itu masalahnya. Kadang-kadang kan ada yang saudara kita yang memang nggak bisa gitu loh. Dia harus jualan di tempat ini. Nah ini yang kadang menjadi problemnya seperti itu. Pastikan tempat kerja bersih dan higienis. Ya sering dibersihkan. Ya. Daerah yang terjangkit mana saja harus tahu kita. Di update ada update-nya. Jika ada yang sakit dengan gejala dan memiliki risiko istirahat di rumah atau ke fasilitas kesehatan. Batuk ini karena banyak ngomong. Bukan karena COVID ya, doakan. Karena setiap hari ketemunya pasien COVID. Ya, higien, respirasi yang baik. Tisu, masker, ya, hand sanitizer, cuci tangan. Itu penting ya. Perjalanan keluar kota, dari luar kota pastikan lapor.
Jadi sekarang sih pastikan jangan keluar kota. Dan pastikan juga jangan ke sini kalau emang dari daerah terjangkit. Ya, seperti asasnya menangani wabah pada zaman Rasul dan pada zaman Umar bin Khattab kan demikian ya. Tidak usah masuk dan tidak usah keluar. Next. Ya. Di tempat umum, ya di KRL di Jakarta, ini memang resiko sekali. Yang ini memang ya seperti kasus kita ini sebenarnya kan beliau dari kapal. Ini nggak nyalain beliau sih, cuma memang kondisinya memang seperti itu. Di kapal berhari-hari, otomatis saling ketemu, saling dekat, itu resiko penularan juga besar. Kasus kita di Pangkalan Bun ini. Pulang naik bis lagi, ya kebayang kan naik bis kayak apa? Nah, ponsel ya usahakan dilapisi pakai itu. Kalau emang aman teman-teman di UGD itu dilapisi pakai plastik, digantungin gitu. Nanti nggak cuci plastiknya kan aman jadinya. Cuci tangan ini penting kan? Karena kita kan hamba ya. Termasuk saya ini karena saya ini megangin tablet ya nggak bisa ya pakai plastik atau pakai kresek. Ya. Nggak seru. Hindari pegang bus dan kereta. Hindari menyentuh wajah, hidung, mulut dan mata tadi. Menjauh dari orang batuk dan bersin. Orang batuk sebaiknya pakai masker, cuci tangan. Ya. Hindari jam-jam sibuk ini sih di Jakarta ya. Kita ada juga ya. Kita sih sekarang udah suruh ke rumah semua. Intinya pesan saya kepada semua teman-teman di sini, saudara Bapak Ibu sekalian di sini, physical social distancing, ya, stay at home. Nah, tinggal di rumah untuk menjaga penularan tadi, supaya mata rantai COVID ini terputus, ya, supaya mata rantai COVID ini terputus dan tidak keluar kota, supaya kita gampang untuk tracingnya, ya. Kalau pas orang-orang diambil Pak Polisi, itu sebenarnya bukan diselamatkan bahasanya itu. Diselamatkan untuk menyelamatkan warga yang lain semua. Supaya apa? Supaya terisolasi, masa karantinanya selesai, kalau nggak ada masalah kan kembali lagi. Jadi bukan aib, jadi jangan pula ada kasus kayaknya di Kota Ulama sampai diusir-usir seperti itu, ya bukan begitu. Bahkan seharusnya warga membantu diisolasi, tapi warga mencukupi kebutuhannya. Itu contoh yang bagus. Seperti di daerah mana itu, di Bekasi teman itu satu perumahan ada yang kena isolasi mandiri, tapi kan nggak bisa keluar kemana-mana, seluruh warganya itu membantu. Jadi sistem gotong royong seperti ini yang harusnya kita kembangkan. Ya. Kan nggak bisa kemana-mana tuh, jadi warga yang lain bantu supaya ekonominya yang kaya bantu yang miskin. Tapi bukan miskin yang kaya loh ya, kata-kata saya itu. Saya juga nggak sepakat karena banyak yang kaya yang kena kan. Nah, jangan merokok ya, imun kita juga turun, epitel pertahanan kita juga turun. Epitel pertahanan kita kalau kita merokok juga pertahanan terhadap virusnya juga turun juga. Akhirnya juga gampang kita juga. Konsumsi alkohol sama juga ya. Kemudian juga obat-obatan. Kurangi konsumsi berita dan media sosial mengenai COVID-19 buat Anda khawatir. Ini mengurangi stres juga menurunkan imun ya. Ada beberapa sekarang yang disarankan juga untuk bahasa Jawa itu caring. Caring itu DD atau berjemur. Ya itu sih masih bisa diperbolehkan. Saya kemarin mungkin sempat menjawab dari Amansur, saya nggak tahu literaturnya, tapi memang beberapa membolehkan. Tapi memang harus hati-hati juga, karena kalau terlalu sering juga risiko paparan ultraviolet juga akan risiko kanker kulitnya juga bisa muncul dan juga bisa gosong juga. Gosong nanti nggak kenal nanti anak antum. Nah, kok tambah hitam bi, repot. Ya next, ini ya kepanikan membuat hidup tidak nyaman, jaga stamina, hidup bahagia, tingkatkan imunitas, sehat beraktivitas. Imun kita meningkat haruskan ya. Mau apa aja ya. Kemudian yang penting lagi waspada hoax berikutnya. Next ya, waspada hoax ya. Bawang putih mencegah penularan. Tidak ada yang mencegah penularan. Tidak ada studinya ya. Jangan kita merasa aman dengan sesuatu yang tidak benar. Takutnya seperti itu aja. Indonesia sudah memiliki fasilitas untuk memeriksa COVID-19, tapi terbatas ya. Itu adalah sejujurnya sangat terbatas kita itu. Tidak banyak ya. Sementara kita dari Pangkalan Bun itu masih kita kirim ke BBLK Surabaya.
Sedangkan penerbangan ke Surabaya sama Trigano sudah dibatasi 3 kali sepekan. Jadi otomatis kita akan ada keterlambatan diagnosis. Itu bukan karena salah kita, tapi memang karena pihak maskapai memang membatasi penerbangan karena penumpang mungkin juga sedikit, dan itu juga sejalan dengan supaya nggak terlalu banyak orang masuk ke Kobar. Ya, ini perlu dipahami. Sebenarnya pemeriksaan itu mungkin 2 jam selesai, tetapi karena memang harus terbang, harus terbangnya itu membuat akhirnya kita jadi agak lama. Ya, tapi sekarang sudah cepat dibanding dulu yang kita kirim ke Litbangkes Jakarta itu sangat lama. Jadi kasihan pasiennya, sampai hampir 2 minggu dia diisolasi di rumah sakit. Alhamdulillahnya isolasinya itu sekarang kan sebenarnya luar biasa rumah sakit kita ini, karena kita sudah mengorbankan ruang VIP, Ulin dan Ramin seperti Bapak Ibu ketahui untuk ruang isolasi. Jadi sangat nyaman. Sangat nyaman. Bahkan ada yang nge-vlog itu. Ruangnya enak, ada TV-nya. Iya, ruang VIP. Gimana? Ya, VIP-nya ngalah ke bangunan baru. Ya malah nggak ada TV-nya. Ya nggak apa-apa, demi keselamatan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ada lab untuk memeriksa ini. Ya. Kemudian konsumsi alkohol, katanya mematikan virus. Ya, enggak benar ya. Salah juga, bisa dibaca itu. Mematikan manusia, bahaya ini. Virusnya mati, kita mati juga kan sama aja. Ya. Sudah ada vaksin, tidak ada vaksin ya. Yang ada vaksin untuk flu. Tujuannya mungkin ini yang tersebar kemarin dari Dr. Faris Nurwidia, virus paru juga, orang yang luar biasa orang itu. Beliau salah satunya kalau ditanya tentang vaksin flu, silakan saja karena flu, kalau kita kena flu kan relatif imun kita turun. Nah, relatif imun turun, relatif juga akan meningkatkan risiko kita terpapar oleh virus ini. Maka dengan flu, dengan vaksin flu ini akan meningkatkan imun sehingga diharapkan bisa risiko terpapar oleh virus COVID itu juga akan turun juga. Tapi ilmiahnya secara ilmiahnya belum ada. Belum ada buktinya maksudnya. Paket dari Cina nggak apa-apa, biasanya udah disemprot sama disemprot juga kok. Ya, karena takut juga kita. Ternyata bisa. Kematiannya rendah ya, 2-3%. Di Cina, tapi di Indonesia sekarang masih 8,9%. Kenapa bisa begitu? Karena kematiannya agak tinggi, kesembuhannya rendah. Kan kita selalu bertanya-tanya itu kan. Saya pun di awal-awal juga bertanya-tanya, gimana analisisnya ini ya? Ya, kita pahami saja ternyata kematian atau perburukan pada kasus coronavirus ini atau COVID-19 ini seringkali terjadi di awal-awal, di hari ke-8 dan 9, 10 itu perburukannya dan kematiannya rata-rata di situ juga. Sementara pasien untuk sembuh itu minimal dibutuhkan waktu 2 pekan. Ya. 2 pekan baru kita tes ulang, swab ulang, 2 kali negatif baru kita katakan sembuh. Di penelitian dikatakan juga bahwasanya yang ringan-ringan saja itu sembuhnya 2-3 minggu, artinya lebih seminggu kan? Artinya pasti banyak yang mau sembuh nih, tapi nunggu waktunya itu. Yang berat, sedang berat itu bisa lebih lama lagi, bisa sebulanan. Makanya angka sembuhnya itu pasti lebih rendah dulu, baru nyusul gitu maksudnya di akhir ya kan? Nyusul seperti itu. Ya. Kemudian juga lanjutkan. Ya, sumber info valid ya kita bisa buka tadi di Corona Update ya di pemerintah. Di Corona Update itu bisa kita update berita-berita terbaru tentang coronavirus. Saya kira kalau sekarang di Indonesia udah sekian banyak ya. Terakhir malah saya nggak sempat lihat karena saya ini sebenarnya sedang isolasi diri juga. Setidaknya mengisolasi diri di Rusunawa sebenarnya saya ini. Karena sehari-hari megang kasus COVID ini. Nggak ada TV juga ya, jarang-jarang update juga sih yang terbaru. Berapa jumlah kasusnya ya. Fokus kita masih di Kobar saja. Ya. Kemudian lagi, ya ini.
Ya, positifnya 2092 ya, sembuhnya 150, meninggal 191 di 32 provinsi. Nah, horor ya. Ya, head office WHO ada ini ya. Bisa, mungkin cukup ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Yang itu sudah jawab. Belum. Tak buka aja ya. Tak jawab gitu ya. Mungkin tak jawab. Ambil alih dulu. Rizky, nyalain gitu. Alhamdulillah. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Dokter ya, berkenaan dengan beberapa hal kasus wabah corona. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Yang Coba masuk di sana bacakan. Yang pertama dari Farida Agung. Dengan berjemur apakah dapat mematikan virus corona? Sudah kita terangkan ya. Bahas ya. Nah. Sudah ya. Yang berikutnya adalah, adakah pantangan makanan selama wabah corona? Sebenarnya sih tidak ada pantangan makan secara khusus ya. Tidak ada. Makan yang banyak, yang bergizi intinya. Banyak buah, karena buah itu banyak mikronutrien yang diperlukan untuk imunitas tubuh kita. Buah, sayur itu penting ya untuk mikronutrien dari tubuh kita. Ya bagus juga mau susu, yang penting kita ini sehat gitu aja. Susu apalagi. Madu sama habatus sauda ya silakan aja lah seperti itu. Masa nggak anti habatus sauda? Enggak ya. Makan aja, enggak apa-apa. Madu, kurma apa boleh aja semua itu. Ada pantangannya. Ada lagi mungkin? Ini ada yang menarik nih. Bagaimana kondisi paru pasien sembuh dari corona? Ini dari siapa ini? Ardia Megawati. Ini ada beberapa penelitian memang Bu, bahwasannya ada beberapa pasien yang diotopsi di Wuhan, Cina itu memang parunya rusak sebagian seperti itu. Walaupun itu belum jelas juga apa memang sebelumnya dia parunya memang rusak gitu kan. Memang kalau kerusakan paru yang luas itu rata-rata akan menimbulkan bekas. Sama dengan TBC sebenarnya. TBC itu kalau sudah parunya rusak banget, ya sembuh pun dia akan dengan kecacatan paru itu. Artinya fungsi paru itu pun juga akan berkurang. Fungsi apa? Fungsi untuk respirasi, fungsi pernafasannya, dan juga fungsi untuk pertahanan tubuhnya. Sehingga pasien itu juga cenderung pasien post TB pun, ya, setelah TBC sembuh yang dengan luka yang parah TB-nya, gampang juga sakit-sakitan, gampang batuk, kadang malah masih batuk darah. Sama dengan sebenarnya infeksi-infeksi yang menyerang pada paru oleh kuman atau virus yang lain seperti coronavirus ini. Seperti itu. Tapi kalau dari yang ringan, mungkin malah nggak ada bekasnya juga. Nah, ini bervariasi sekali seperti itu. Bervariasi sekali. Jadi tidak selamanya rusak. Saya bayangkan, saya selalu terangkan seperti ini. Kalau kita kena bacok di tangan kita, 1 bulan, 2 bulan mungkin sudah sembuh. Tapi kan pasti ada bekasnya. Nah, dan bekas itulah kondisinya sama dengan paru kita itu. Fungsinya tidak pasti lebih buruk dibandingkan kulit asli kita. Keloid kalau kita bisa bilang ya. Seperti itulah ya intinya. Oke. Ini ada lagi Dok. Lebih baik mana sering mencuci tangan atau memakai sarung tangan kalau keluar rumah dan disemprot? Ya, tetap kita selalu menyarankan cuci tangan ya. Di mana di WHO pun menyarankan selalu cuci tangan bukan sarung tangan. Seperti itu. Terus saya penderita asma atau bronkitis di tengah pandemi corona, apa tindakan khusus yang harus saya lakukan? Tindakan khusus kalau Anda menderita asma dengan
persisten atau asma dengan asma itu ada dua. Asma terkontrol dan tidak terkontrol. Kalau asma Anda terkontrol tapi memang persisten, sudah asma yang relatif sedang berat, artinya memerlukan obat pengontrol, maka gunakan pengontrol itu tiap hari. Mungkin pakai pengontrol. Obat pengontrol yang itu yang kita sarankan selalu obat yang sifatnya inhalasi. Ya, yang rutin inhalasinya itu. Nah, kemudian tindakan berikutnya ya, seperti itu. Intinya jaga asmanya supaya jarang kambuh. Kedua, stay at home. Sama dengan yang lain, tinggal di rumah. Kalau Anda punya asma berat, kena COVID ini bisa berbahaya. Dari komorbid. Kita ingat salah satu dokter saraf yang meninggal itu di usia muda 34 tahun, itu pun juga punya komorbid yang dikabarkan katanya asma berat. Ya. Oke. Ya, yang lainnya sudah dijawab ya. Ya. Sudah datang corona. Ini, apakah orang yang sudah positif corona sudah sembuh bisa terkena lagi? Ya. Beberapa studi menunjukkan beberapa pasien di Wuhan, kan yang sudah selesai rata di Wuhan ya, ada mereka positif lagi. Ya, positif lagi. Ini yang dikatakan ternyata bisa reinfeksi, ternyata bisa reinfeksi juga. Ya, ini memang kita jadi pertanyaan besar ini, apakah tidak ada kekebalan yang ini? Mungkin pada sebagian besar jadi kekebalan, tapi sebagian kecil juga ada, ternyata ada bukti reinfeksi tadi, infeksi yang berulang. Nah ini memang ya corona itu sifatnya seperti itu, merepotkan memang masih gitu. Tetapi ada studi juga kabar baiknya pada pasien-pasien reinfeksi tadi ternyata dia tidak menularkan ke yang lain. Nah ini jadi ya kenapanya ya sama-sama masih pelajari. Karena masih pelajari, artinya masih banyak studi-studi yang akan kita temukan di hari-hari ke depan ini tentang corona ini. Ya. Lanjut ini. Tanggapan Pak Dokter tentang desinfektan yang disemprotkan ke manusia. Sebenarnya kita harusnya menggunakan pedoman dari WHO saja. Dari WHO tidak menyarankan karena desinfektan itu rata-rata ada zat-zat kimia yang relatif berbahaya buat pernafasan. Klorin itu tidak disarankan karena klorin itu sendiri bisa membuat inflamasi pada atau pembengkakan pada saluran nafas ya. Apalagi kalau memang pasien itu orang-orang yang ada pasien yang ada orang-orang itu yang sensitif saluran nafasnya, seperti pasien-pasien asma itu malah bisa kambuh itu kalau kena menghirup seperti itu. Ya, klorin itu sendiri, gas klorin sendiri memang tidak disarankan, inflamasi dan juga di kulit juga resikonya juga bisa terjadi eritema dan sebagainya. Artinya tidak disarankan, ya. Desinfeksi disarankan untuk benda-benda mati. Ini juga Dok terkait dengan apakah ada kemungkinan tertular virus kalau berbekam atau cukur rambut? Nah ini Pak Rizky tadi sampai takut tadi itu cukur rambut. Pak Rizky tapi nggak berani cukur rambut tadi itu. Ya memang bisa juga sepanjang kita punya cukur rambut itu kontaknya dekat. Itu saja masalahnya. Kontak dekat, tempat di publik, oleh siapa aja di situ, kita nggak tahu. Apakah setiap pasien datang kita didesinfeksi semuanya? Kita juga nggak tahu. Selalu punya resiko-resiko seperti itu. Ya, kita bahkan sekarang ini ya, beberapa waktu yang lalu juga, teller-teller di bank itu takut juga megang uang sebenarnya mereka itu. Karena uang itu bisa orang habis bersin, megang uang, nempel di situ, rumahnya nempel juga di kasirnya, di tellernya itu. Kemudian dia ngucek-ngucek mata, bisa ketularan, bisa juga. Ya. Lewat barang kan juga bisa tadi. Walaupun tidak lama. Tukang cukur kan atau intens, setengah jam kalau orang kena COVID. Bisa. Bisa juga. Nanti ada Dok, apakah menjemur pakaian di bawah matahari tanpa atap beresiko menempel COVID? Ya, setidaknya enggak ya. Masalahnya kita yang bilang aerosol tadi itu, aerosol itu pada penyebaran kuman apa virus lewat aerosol itu pada tindakan khusus, bukan nebulizer, orang batuk sebagainya. Tapi kalau sinar matahari itu kan kumannya mati. Sebenarnya kan membran sel dari virus itu kan rapuh. Dia gampang sekali pecah ya, kalau panas.
berapa derajat dikatakan 28 30 derajat itu sudah mati juga. Kalau dalam berapa menit dia mati. Kalau kena klorin dalam 10 detik dia mati. Makanya dia nggak masalah. Nggak masalah ya. Ini juga, Dok, disampaikan cara membasmi pandemi ya sampai akhirnya berakhir ini seperti apa? Ini cara membasmi pandemi ini memang pertanyaan berapa? Butuh partisipasi dari seluruh warga. Kalau warganya patuh, insya Allah cepat selesai. Tapi kalau warganya bandel, tidak siap dengan konsekuensi dari kita social and physical distancing, jaga jarak sosial, jaga jarak fisik, maka akan berputar-putar lama sekali kita ini. Korbannya akan begitu banyak nantinya. Walaupun ujung-ujung nanti insya Allah muncul apa yang disebut dengan nama herd immunity atau immunity yang sifatnya memasyarakat itu. Seperti kita kena flu biasa, itu kita nggak akan masalah. Tapi mungkin pada orang-orang yang jarang kena flu daerah yang mungkin Eropa sana, kena flu kita mungkin bisa mati dia. Karena imunitasnya tidak kenal dengan flu ini. Maka bagaimana cara membasminya? Kalau sekarang kita ngomong kobar saja lah, kobar saja. Mestinya memang dari hulunya, dari orang-orang masuknya itu harus di screening, ya, di screening, di karantina kalau diperlukan, datang dari langsung karantina. Sebab kita pikir karena idealnya kan karantina mandiri tuh, isolasi diri di rumah. Tetapi apakah kita bisa disiplin nih isolasi di rumah nih? Isolasi di rumah 14 hari lagi. Ada istri di rumah. Sanggup nggak tuh? Berat. Ada anak mau meluk kita. Berat. Padahal kita nggak tahu apakah kita membawa kuman atau tidak. Itu dari sisi itu pertama seperti itu. Kemudian juga setelah ada di kobar ada kasus seperti ini, semestinya tracing, lacak seluruh kasus itu. Idealnya apa? Semuanya diperiksa. Nah, itu paling mudah sebenarnya. Semua diperiksa dengan alat periksa yang pertama akurasinya bagus, bisa mendeteksi sensitivitasnya bagus, spesifitasnya bagus juga. Artinya sensitif dan tidak intinya akurat lah gitu aja gambar bahasa gampang itu akurat. Kalau dengan akurat semua diperiksa akan ketahuan nih polanya nih mana saja yang kena seperti itu. Semakin banyak diperiksa semakin bagus. Kita belajar dari Singapura, mereka tuh swab tenggorok itu lewat drive-thru. Pakai mobil, buka kacanya, mangap, langsung di swab. Artinya mereka punya data seluruh harganya. Lah kita, masalah kita apa? Kita bukan nggak mau seperti itu. Kita pengennya, saya sebagai klinisi, dokter paru, pengennya semua diperiksa. PDP, ODP, orang kontak, orang tanpa gejala diperiksa semuanya gitu kan. Cuma kita keterbatasan tadi, pertama penerbangannya susah. Kemudian alat untuk men-swabnya. Kemudian media untuk men-swabnya terbatas sekali. Kita Bapak Ibu, kita dapatnya cuma ada hari ini 30 ya. Padahal setiap pasien minimal untuk deteksi itu perlu 2. Hari pertama dan hari kedua. Ya, itu. Makanya kan agak-agak ya maunya sih seperti itu, cepat semuanya. Nah, kalau itu terpelacak semuanya, kemudian kita pisahkan mereka isolasi diri, yang kena dan yang nggak kena dipisahkan, ya semua akan selesai insya Allah. Nah, itu masalahnya perlu kedisiplinan yang luar biasa. Ya. Dok, yang bertanya terkait tata laksana rujukan pasien PDP positif dari puskesmas ke RS. Ya, ini sudah kita sosialisasikan ke puskesmas, mungkin ke dokter puskesmasnya dari kasih tahu ya sama rumah sakit. Ini kebetulan saya sendiri yang bikin. Nah, jadinya memang jadi dari ODP atau PDP yang dari puskesmas menghubungi rumah sakit UGD-nya, karena kita ada UGD khusus COVID. Rumah sakit selain Manado sudah ada IGD khusus COVID-19 ini dari pintu samping gitu masalah. Nah, memang kita selalu mengharapkan rujukan itu lewat ada rujukannya gitu loh. Nah, begitu komunikasikan ke dokter IGD akan menghubungi dokter paru yang jaga. Di sini kan ada 2, saya sama dokter Rizky Nur Amalia, dokter paru juga. Nah, nanti dokter Rizky yang akan menentukan kira-kira dirujuk atau nanti
Atau silakan dirujuk, kemudian kita periksakan, nanti kita tentukan di situ. Kalau memang ini perlu rawat inap atau tidak perlu rawat inap. Selama ini kita selalu yang kriteria rawat kita adalah pasien dengan PDP. Pasien PDP kan bisa kita tegakkan kalau kita sudah dapat hasil ronsennya, hasil darahnya, kira-kira mengarah tidak ke arah pneumonia tadi, baru kita bisa tentukan ini PDP atau ODP. Kalau ODP tanpa komorbid yang berat, mestinya bisa isolasi diri mandiri di rumah. Kalau PDP sebenarnya yang sekarang pun PDP yang ringan itu bisa kita rumahkan. Bahkan sampai yang buku Kemenkes yang terbaru, konfirm pun bisa kita rumahkan isolasi mandiri. Cuma kondisi kita di Kobar, kondisi kita di Kobar ini, kami ini pinginnya setiap PDP itu cepatnya di swab. Nah kalau bukan di rumah, nanti siapa yang jemput lagi, APD lagi itu boros. Karena APD kita kan terbatas. Yang mending kalau setiap PDP yang rencana kita ngamarkan, baru kita rencanakan untuk swab. Mengikuti jadwal pesawat. Nah, seperti itu. Jadi memang yang menentukan nanti PDP atau ODP, saya selalu minta bukan dokter UGD, tapi dokter spesialis parunya. Nah, supaya nggak jadi kontroversi macam-macam. Demikian ya. Selesai. Ini kita habiskan hari ini, Dok, supaya tidak ada sesi berikutnya ya. Masih punya waktu. Ini juga ada makanan atau minuman yang dapat digunakan menjaga suhu tubuh, tapi ditambah ini yang mudah bahan. Terus juga saya tambah yang murah. Ya tadi sebenarnya kan daya tahan tubuh itu terbentuk dengan tubuh yang sehat. Secara alami itu tubuh kita sehat, kita olahraganya cukup, tidur kita juga cukup, tidak stres, itu penting. Ya kalau Anda Muslim tidak stres, berdoa baik-baik, Asifah lima fisudur kan? Ada dia tuh obat bagi hati kita, nggak stres kita dengan Quran, tenang dengan Quran, tenang dengan ibadah. Ini kesempatan sebenarnya. Isolasi mandiri itu harusnya hafalan tambah banyak, kan begitu. Hubungan kita dengan Allah tambah banyak, gitu kan? Mendekati diri pada Allah tambah intens. Kesempatan di Ramadan datang lebih awal katanya. Harusnya kan gitu. Nah ini kesempatan. Nah, itu akan bagi kita, yang mungkin juga akan naik. Berapa penelitian menunjukkan kok bahwasanya dengan kita intens, tenang hati kita, tumakninah hati kita, itu juga imunnya juga akan naik. Itu juga udah banyak sedikit kayak gitu. Ini bukan masalah makanan ya. Kemudian kalau makan makanan, itu makan pola yang hidup sehat aja, yang seimbang aja. Karbohidratnya cukup, protein cukup, buah dan sayur jangan lupa. Ya. Kalau adalah jahe dan sebagainya bisa aja, itu semua bisa. Ya, ada yang kata sambiloto juga beberapa ini juga bisa meningkatkan itu imunnya, bisa aja. Penelitian juga menunjukkan demikian. Bisa. Banyak ya. Ini enggak paham, Dok. Di sini tulis EWS 19 bisa dipakai untuk umum, pertanyaan. Saya enggak paham. EW COVID-19 apakah bisa dipakai untuk umum? Extension warning system itu bisa. Kalau memang perlu kondisi yang curiga ke sana, itu bisa. Di Jakarta sudah aktif ya, tapi kalau di sini saya nggak paham. Saya terus belum paham di sini. Saya nggak Muslim Satgasnya Kobar, ya nggak begitu paham masalah itu. Ya. Oke. Umum. Ada tadi kayaknya lanjutan pertanyaan penjelasan dari dokter terkait dengan herd immunity itu dibutuhkan berapa lama? Ya, memang berapa lamanya memang kita kurang paham. Selama orang 90, kalau di imunisasi itu kan 90% orang terpapar kan. Nah, itu baru kita bisa alat yang sifatnya komunal. Berapa lamanya kita nggak tahu. Terus kita nggak ngerti COVID ini. Dan teori itu yang masih kontroversial juga sebenarnya. Kontroversial, masih baik diperdebatkan. Karena memang resikonya juga begitu banyak korban yang berjatuhan. Bahkan dikatakan bisa jutaan orang yang akan meninggal gara-gara kalau kita pakai herd immunity alami itu. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari yang registrasi, bagaimana tren perkembangan virus corona di Indonesia? Di Indonesia selama ini memang relatif masih landai-landai saja. Cuma penyebarannya kan udah dari 32 provinsi sudah kena, termasuk di Kalimantan Tengah,
update terbaru ini Palangka udah nambah berapa ini? 5 atau berapa tambahannya lagi hari ini? Sampai 4. Bogor sepertinya nambah 1. Ya, tapi saya nunggu informasi resminya ya kayak apa itu. Sebenarnya sudah ya? Sudah ada konferensi pers belum? Sudah, jam ini sudah kan? Jadi informasi publik aja itu. Itu di Bogor seperti itu, di Kapten. Yang penting sebenarnya memang tetap di rumah itu aja. Itu yang paling penting. Dimanapun. Karena kalau di sini sudah mengkhawatirkan, ya. Sudah mulai mengkhawatirkan. Apalagi kalau sudah ada transmisi lokal. Artinya kalau transmisi lokal, ada transmisi lokal, penularan di antara warga Kobar itu. Yang tadi saya bilang, orang dari perjalanan jauh kena COVID, kemudian ke sini udah nularin, itu transmisi lokal. Nah, transmisi lokal itu artinya kuman sudah nyebar di seluruh masyarakat. Dan kita nggak tahu lagi. Bagi kami itu sangat merepotkan nantinya. Bagi dokter-dokter sangat merepotkan. Karena setiap pasien dengan curigaan pneumonia harus dicurigai COVID. Itu butuh sumber daya luar biasa nantinya efeknya. Nah, ini yang kita akan sulit menentukannya nantinya itu. Ya. Baik dok, ini ada pertanyaan yang lewat chat ya, lewat chat Zoom. Yang pertama di sini, Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya dari Mas Ahmad Ghazali. Saya beberapa hari melihat atau mendengar ceramah seorang pendakwah yang mengatakan kalau kita mencuci tangan pakai sabun akan membunuh kuman dan zat baik yang ada di tangan. Jadi beliau mengatakan kalau kita cuci tangan pakai air yang mengalir sebenarnya sudah cukup dan mampu menghilangkan kuman yang ada di tangan tanpa menghilangkan zat baik yang ada di tangan. Memang ini menjadi pembicaraan di masyarakat. Saya juga sering dengar seperti itu. Tetapi guideline kita saya tetap menggunakan dari Depkes, dari WHO dan seluruh dunia tetap menggunakan cuci tangan pakai sabun itu. Yaitu yang tetap paling bagus sampai saat ini. Memang mungkin bisa resiko ada zat-zat yang mati, kuman-kuman yang baik yang mungkin mati juga gitu juga. Tetapi sekarang karena kondisi kita ini pandemi, memang ya sebaiknya kita sering cuci tangan dengan pakai sabun. Toh kalau cuci tangan nggak pakai sabun kan kita sudah biasa dengan wudhu tuh 5 kali sehari kan. Seperti itu. Ya. Tetap cuci tangan pakai sabun karena bukti ilmiahnya jelas ya pakai sabun itu lebih membunuh kuman dibandingkan dengan yang tidak pakai sabun ya. Kondisi seperti sekarang ini kita tidak mengambil resiko ya. Karena kalau bakterinya nggak mati, berarti kan resikonya juga virus juga nggak mati. Nah ini berbahaya. Bagi kita sangat berbahaya ya, kondisi yang seperti ini. Ya. Selanjutnya, setelah kita keluar rumah walaupun sebentar, apakah pakaian yang kita gunakan tadi harus segera dicuci? Apanya? Kalau keluar rumah sebenarnya kalau kita masih belum ada transmisi lokal sebenarnya relatif ya enggak seperti itu juga, enggak harus cuci seperti itu enggak juga. Tapi kalau saya dari rumah sakit ya mestinya ya. Kalau saya itu habis masuk ruang isolasi pasti mandi saya. Mandi dulu baru pulang ke rumah. Bahkan bajunya pun kita ganti baju di sana. Baju kerja ya. Pulang dengan baju yang lagi. Tapi kalau di luar ini enggak juga seperti itu. Karena kuman tadi kan kalau dia enggak sifatnya aerosol ya. Aerosol pun kalau kondisi tertentu kena matahari itu juga gampang mati juga ya. Oke. Ini pertanyaan ada dari YouTube, Dok, dari akun Informasi Kapuas. Semoga Dr. Aziz senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa terus merawat pasien COVID-19. Pertanyaannya, siapa yang mengambil spesimen COVID-19 pada otopsi jenazah? Selama ini kita belum mengerjakan itu pada otopsi jenazah. Kita belum pernah otopsi jenazahnya ya. Tapi bisa siapa saja yang bisa punya kemampuan untuk dilatih untuk ngambil spesimen itu. Bisa tenaga perawat yang dilatih, bisa analis yang dilatih, bisa dokter yang dilatih, bisa juga apalagi dokter THT pasti bisa. Forensik pasti bisa juga. Jadi semua bisa. Kita nggak usah terlalu dalam artian yang siapa yang bisa, dan siapa yang bisa dilatih. Alhamdulillah kalau di Kota Waringin Barat, Rumah Sakit Sulaiman ini semua udah dilatih. Rata-rata semua udah dilatih. Kemudian dokter THT melatih kita semuanya bagaimana cara ngambil yang baik. Itu bukan pada jenazah sih, pada orang
hidup ya. Selanjutnya ini dok, seberapa rentan orang-orang yang mengidap polip, sinusitis, COVID-19? Bagaimana pencegahan untuk orang yang sinus atau polip agar tidak tertular? Apakah sama pada umumnya atau ada tips yang berbeda? Sebenarnya sama pada umumnya Pak, nggak ada perbedaan ya. Orang intinya ya kita supaya nggak tertular ya kita tinggal di rumah tadi, tinggal di rumah, hindari jabat tangan, social distancing, dan physical distancing itu aja. Cuci tangannya rajin ya gitu-gitu. Nggak mengusap muka, nggak mengusap hidung, ya seperti itu ya. Nggak ada perbedaan khusus, insya Allah. Semuanya sama sebenarnya. Kita mau penyakit apapun juga sama aja. Kalau apalagi punya penyakit komorbid, betul-betul lebih baik di rumah, nggak kontak dengan orang asing. Gitu. Apalagi kalau di tempat yang jelas-jelas ada transmisi lokal, artinya virus itu nyebar dan nyebar di masyarakat. Nah itu betul-betul harus menghindar ya. Makanya kalau saya kaitkan lagi dengan kebanyakan umat Islam ini, makanya saya sebagai dokter paru sangat menghormati itu fatwa MUI. Bahwasanya pada daerah yang zona merah bahkan sholat Jumat pun bisa diadakan ya. Sholat 5 waktu pun bisa di rumah digantikan. Memang berat itu bagi orang terbiasa ke masjid itu kan berat sekali. Cuma ya mereka yang berfatwa itu bukannya tanpa ilmu. Dan kita lihat syekh-syekh di Timur Tengah semua juga yang punya ilmu tinggi-tinggi pun juga sama pendapatnya. Bahkan bisa sholat tanpa wudhu dan sebagainya, itu kondisi-kondisi darurat pun bisa dilakukan. Karena pandemi ini memang sudah suatu kedaruratan tersendiri. Ya, ini yang perlu ditekankan. Jadi memang apalagi Kobar ini memang sudah mulai zona merah ya. Nggak kuning lagi. Beberapa waktu lalu kita masih kuning. Kuning itu memang relatif masih aman karena belum ada case, hanya ada pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan itu bisa negatif dan banyak negatifnya selama ini. Karena banyak negatifnya karena kita selama ini menyarangi memang longgar ya, tidak harus spesifik kayak gini-gini, tapi yang penting ada gejala-gejala mengarah ke sana, memenuhi syarat dari buku Kemenkesnya kita masukkan. Ya akibatnya banyak negatif, tetapi insya Allah yang lolos pun juga relatif tidak ada juga. Nah begitu akhirnya kita longgarkan gitu kan, akhirnya pun juga alhamdulillah lolos. Kita ketemu yang positif. Itu kasusnya tidak sama dengan kasus yang kondisi-kondisi yang selama ini di buku-buku, beda sekali ternyata. Antara praktek dengan buku ternyata ya berbeda sekali. Semua gambaran labnya normal. Gambaran parunya juga relatif tidak seperti yang ditulis di jurnal-jurnal itu. Orangnya sehat juga ya. Ya alhamdulillah aja bisa, alhamdulillah nih dengan pertolongan Allah itu bisa kita jaring sehingga kita bisa membuka kasus yang lainnya. Ini dok, udah minta saran ya, karena sekarang banyak orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satunya adalah membagikan masker. Apakah tindakan membagikan masker itu tetap dilakukan oleh para relawan atau sebaiknya menyerahkan ke pihak yang berwenang? Ya, dua-duanya bisa. Karena memang sekarang kita ini pandemi, virus di mana-mana. Kita udah red zone. Saya sih sarankan juga kalau tetap keramaian tadi kan kita juga pakai masker, minimal masker N95 kan. Itu penting juga. Ya, makanya sekarang tuh banyak masker-masker modifikasi yang ya karena darurat ya silakan aja dibuat. Silakan digunakan. Dibagikan ke masyarakat juga lebih baik. Bagikan ke rumah sakit apalagi kan kita masalah APD kan kita juga punya masalah besar saat ini. Saat ini sih Gopar belum sampai pada masalah yang sampai kita betul-betul seperti daerah yang betul-betul kehabisan APD cuma 5 atau 4 atau 6 atau 10 gitu ya. Enggak, kita masih ada sampai saat ini kita masih ada. Cuma kita nggak tahu perang ini sampai kapan gitu kan. Nah, ini yang masalahnya. Maka kita harus siap-siap APD itu. APD memang harus. Ke rumah sakit juga, donasi ke rumah sakit juga bagus. Rumah sakit akan sangat menerimanya. Ke masyarakat juga nggak ada salahnya. Tetap itu suatu hal yang baik, positif juga. Mungkin maksudnya gini dok, apakah tetap para relawan ini melanjutkan turun ke jalan, membagi-bagikan masker, atau biar serahkan ke pemerintah yang membagikan masker itu ke masyarakat? Nah, kalau itu bisa menjangkau masyarakat dengan sampai yang
sampai yang misalkan yang nggak punya dan sebagainya, itu sangat baik. Karena akan mengurangi kontak, mengurangi keluar rumah dan mengurangi kontak. Nah, itu seperti itu. Itu lebih baik emang. Ya. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan, Dok. Jika yang sudah terkena sembuh lalu terkena lagi, apakah cara penanganannya juga sama atau seperti apa? Ya, di Cina ini juga sama saja penanganannya. Ini diisolasi juga. Kalau kondisinya bagus, obat-obat minum oral, ya, obat yang lewat minum aja bisa juga. Ya. Sama aja. Ini ada informasi yang menarik dari pengurus pusat Imani Pro kami, ya, insya Allah yang sudah registrasi di form pendaftaran akan mendapatkan sertifikat dari PP Imani Pro kami. Lanjutkan pertanyaan. Assalamualaikum dok, saya mau bertanya untuk salah satu ciri tersebut diantaranya sesak nafas. Berapa lama pasien merasakan sesak nafas? Apa perbedaan sesak nafas karena biasa dan sesak nafas karena corona? Karena pada saat ini setiap yang sesak menjadi horor. Memang laki-laki perempuan tuh, perempuan ya. Memang Bu, setiap sesak, batuk semua jadi horor sekarang. Apalagi kalau saya batuk udah mikir semua nih. Ini nasib kami gitu tuh. Mau deket orang aja udah lari semua orang. Nah, tapi memang tidak ada bedanya masalahnya. Batuknya pun batuk kering. Ya. Seringkali batuk kering. Makanya dahak pun kadang-kadang sulit kita dapatkan. Ada juga yang batuk berdahak, ada juga. Kemudian sesaknya gimana? Sesaknya yang memang sebenarnya hampir sama saja sesaknya. Cuma kita perlu menggali kan. Kalau kita sebagai dokter itu menentukan diagnosis itu yang pertama dan paling penting adalah anamnesis. Apa itu anamnesis? Anamnesis itu menanyakan, apakah ibu sering sesak seperti ini? Oh iya dok, sejak kecil sesak gini. Ini bengek lah gitu gitu kan. Nah, ada kemudian riwayat perjalanannya, riwayat kontaknya itu penting banget. Kita mainnya di situ-situ aja. Oh ada kontak dengan ini, ya kita hati-hati nih. Mungkin juga asma, mungkin juga ada COVID. Ambil yang paling berat, masukkan sebagai diagnosis curiga COVID. Nah, diatasi sesaknya, diisolasi, kan gitu kan? Memang hampir nggak bisa dibedakan. Pasien saya sesak, berapa hari kemudian hilang sesaknya. Sampai sekarang katanya capek pasien saya itu keluhannya. Apa? Kenapa capek Pak? Banyak tidur. Itu pasien konfirm sudah gitu. Emang gimana? Sudah hilang sesaknya. Ya kebanyakan kasus ringan kan. Nggak semuanya itu berujung kematian. Sekali lagi, angka internasional kematiannya itu 2-3-4%. Indonesia aja masih 8,9%. Ya mungkin karena yang baru-baru yang sembuh itu kan butuh waktu agak lama. Angkanya nyusul nanti di akhir. Semoga bukan karena ventilatornya kurang ya. Semoga. Ya, ini juga ada pertanyaan dari Agus Mauludin. Sebagai pegawai Katingan, sebagian pegawai Katingan berasal dari Palangkaraya dan PP. PP ini pulang tahu ya. Pembatasan fisik di kantor juga sulit. Mohon kiat-kiat pencegahan. Saya jadi khawatir. Ya semestinya kalau memang sudah pandemi gini, work from home. Nggak ada itu kerja. Apa gunanya kerja kalau kita mati? Itu poinnya jelas seperti itu. Kerja apa yang buat kita sampai harus seperti itu? Memang harus kerja usahakan dari rumah. Emang kalau pegawai apalagi pegawai ya, itu bisa dikerjakan di rumah, bisa lewat sekarang bisa kita aja seminar bisa lewat Zoom sekarang ini. Kerja kita bisa Pak. Komputer lah ini. Kerja lapangan semua udah dipangkas dananya itu untuk COVID. Udah ada dengar juga tuh dari beberapa orang seperti itu. Jadi nggak ada kerja lapangan lagi. Guru dari rumah juga. Memang intinya untuk mengatasi wabah pandemi ini dibutuhkan kekompakan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa dari seluruh masyarakat. Bahkan dari pasien-pasien pun, saya itu selalu mengapresiasi mereka. Bahkan saya sering mengatakan pada pasien-pasien PDP saya, pasien dalam pengawasan, saya katakan, Bapak ini pahlawan. Saya bilang gitu. Karena apa? Bapak bersedia ngaku perjalanan dari sini dengan resikonya nanti Bapak akan diisolasi, Bapak menyelamatkan keluarga Bapak juga menyelamatkan diri Bapak, dan juga menyelamatkan masyarakat. Kan gitu. Itu mereka harus kita hargai seperti itu. Karena kalau mereka nggak ngaku saja, kita nggak tahu. Kita nggak bisa bedakan. Ya ini perlu diperjelas juga ya. Dan yang makanya tadi social physical distancing tetap penting, Pak.
Kalau memang bisa kerja, ya kerjanya dari rumah saja, kalau memungkinkan seperti itu. Ya, kita lanjut dok. Ini apakah sesak nafas itu disertai nyeri sampai ke punggung? Ya macam-macam. Ya ada juga yang nyeri, kadang ada juga yang enggak, karena sama saja kok sesaknya ini dengan yang sesak biasa. Ada terasa berat, ambil nafas berat, jalannya lemes. Bahkan seorang ceritakan seorang pemain bola yang hebat, fisiknya luar biasa pun merasa sesak seperti itu. Ya, Paulo Dybala itu kan mengatakan jalan 5 menit itu udah gak kuat deh. Padahal dia main bola yang masih 90 plus menit aja masih kuat. Begitu sakit ini dia sempat nggak kuat seperti itu. Kemudian berangsur-angsur pulih lagi. Fase resolusi, fase perbaikan atau penyembuhan. Oke. Ya, saya ingatkan kepada peserta untuk melakukan mute, ya, mematikan mic-nya, karena beberapa yang hidup, karena host utamanya bukan saya, jadi saya tidak bisa mematikan secara langsung. Jadi mohon mematikan mic-nya, ya, karena mengganggu apa yang dijelaskan oleh narasumber kita. Ya, mohon mute atau mati. Selanjutnya ini, Assalamualaikum dok, kalau ada orang ODP dan dia berkeliaran di tempat umum, gejala batuk dan tidak enak badan, tapi masih sampai saat ini masih berkeliaran, bagaimana menanggapinya? Itu Bang sudah urusannya gugus COVID, urusannya RT, RW dan kelurahan ya, untuk dibicarakan sama mungkin di Babinsa, polisi, yang itu yang perlu di. Memang masalah di kita ini penegakan aturan atau penegakan atau pengawasan itu kita kurang. Kan tadi kita nggak punya sanksi, itu masalahnya. Masalah yang berat kita nggak punya sanksi. Jadi masyarakat sendiri, ya itu tadi kalau masyarakat bertindak nanti kan jadinya anarkis sebenarnya. Maka memang perlu keperangkat, lapor keperangkat RT RW bahkan mungkin ke kelurahan supaya diselesaikan. Ya. Mereka kan punya kemampuan untuk mempersuasi atau membujuk dari orang-orang ODP ini. ODP tapi ada waktunya, jangan sampai ODP itu terus-terusan ODP selamanya. Enggak, ODP itu 14 hari aja ya. Nanti sudah lewat 30 hari ODP terus ya, kasihan ya nanti. Tapi itu pun sekarang sebaiknya tetap di rumah, kurangi aktivitas di luar rumah. Karena memang kasusnya mulai ada di Kobar. Ini ada pertanyaan, mohon definisi isolasi mandiri. Karena yang menentukan sakit sehat dan terpapar virus juga kita sendiri. Maksudnya standarnya itu apa? Salam sehat dok. Ya, sebentar ya. Saya bukakan ya yang ini ya. Isolasi mandiri itu memang ada beberapa hal. Intinya memang tidak bertemu antara dengan orang lain dalam jarak lebih kurang dari 1 meter. Itu yang penting. Punya kamar tersendiri, kemudian juga makanan pun, piring-piringnya juga pun tersendiri juga. Nah, seperti itu. Jadi memang betul-betul dia sendiri, di kamar sendiri. Ya, suami istri nggak boleh kumpul. Namanya isolasi mandiri, bukan isolasi berdua. Nah, lain itu. Isolasi mandiri. Anak juga sendiri, dibuat tempat terpisah gitu. Seperti itu isolasi mandiri itu. Jadi nggak akan ketemu dengan orang-orang lain. Namanya isolasi. Ini memang berat ya, anak kita dari Jawa, dari pesantren ke sini, harus dikurung sama 14 hari. Nah, ini beberapa teman saya lihat sudah melaksanakan ini. Itu luar biasa. Itu pengorbanan yang luar biasa dan kesungguhan yang luar biasa. Kalau semuanya seperti ini, waduh, aman kita. Ya. Aman, kita adalah aman. Itu isolasi mandiri sebenarnya relatif kayak gitu ya. Makanannya pun terpisah, piring-piringnya terpisah, kemudian juga kamarnya terpisah, jaraknya 1 meter 2 meter lebih. Ya. Oke. Jadi dok, apa dampak dari herd immunity alamiah? Karena kita akan terpapar oleh virus ini secara luas, hampir semua kita nanti akan terpapar kayak gitu. Yang terjadi adalah yang kasihan itu pada orang-orang yang punya komorbid, punya penyakit penyerta tadi, mungkin bertumbangan dia nantinya. Ya, seperti kasus Itali. Sebenarnya kasus Itali itu kan kematian sangat banyak karena memang populasi masyarakat Itali itu rata-rata usianya lanjut usia. Jadi
begitu terpapar ya selesai, nggak sanggup lagi dia. Sementara yang muda-muda sehat aja. Yang muda-muda di Itali lah nularin dia tuh. Waktunya isolasi dia main ski kemana tuh. Akhirnya kena. Akhirnya kemana-mana. Ya, seperti itu ya. Herd immunity resikonya nanti yang terpapar akan sangat banyak dan pada populasi yang rawan, punya komorbid, usia tua, itu yang berdampak luar biasa. Resikonya apa? Resikonya dia akan meninggal, sakit parah, dan akhirnya biaya yang kita keluarkan untuk rumah sakit dan sebagainya itu luar biasa. Walaupun sepertinya semua orang harus bersiap juga dengan kondisi seperti itu. Ya maunya kita itu mungkin semua akan terpapar, tapi jangan bareng-bareng lah. Gitu. Kalau pelan-pelan sedikit-sedikit itu nanti mungkin ya rumah sakit masih sanggup ngerawat, ventilator masih cukup, itu semua akan terkendali dengan baik. Tapi kalau bareng-bareng, yang terjadi adalah ya kita rumah sakit darurat lagi. Rumah sakit darurat tahu sendiri pasti tidak tertangani dengan baik, tidak diopeni dengan baik karena memang keterbatasan SDM dan sebagainya, sumber daya juga. Oke. Ya, ada pesan dari PP Imani, jangan lupa follow Instagram Imani Pro kami ya untuk edukasi kesehatan dan serial Head Talk. Selanjutnya, Dok, bagaimana pendapat dokter terkait data nama penumpang atau pasien positif corona yang disebar oleh masyarakat umum? Ini dilematis ya. Sebenarnya tidak boleh. Itu melanggar undang-undang ITE. Jelas. Undang-undang ITE, undang-undang rahasia. Bisa dituntut tuh. Bisa dituntut. Karena emang rahasia pasien itu apalagi ya. Nah itu sebenarnya rahasia. Ada yang bocorkan itu memang melanggar undang-undang. Tidak boleh ya. Tapi memang itu akan membuat orang juga tahu tempatnya dan lebih waspada juga. Cuma memang secara undang-undang itu tidak boleh. Dan saya juga sepakat, biarkan nanti aparat yang bekerja, yang men-tracing dan sebagainya, sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat. Karena yang paling penting sebenarnya tracing, melacak semua itu, melacak, periksa. Isolasi yang memerlukan isolasi. Itu yang paling penting sebenarnya, supaya kita semua kasus itu bisa kita ketahui polanya, tempatnya, penularannya di mana aja. Oke. Ini Dok, juga kayaknya cukup penting. Dok, dari Syarif Mahfud mau menanyakan tentang pasien meninggal, apakah virus masih ada dan dapat bertahan lama? Dan kenapa pasien yang meninggal tidak boleh dimandikan dan harus mengikuti protap pemerintah sehingga keluarga tidak boleh mengurus jenazah? Ya karena ya selama masih ada medianya, virus itu juga masih ada selnya kan, orang meninggal itu masih ada selnya tuh berhari-hari pun juga masih ada, itu juga masih infeksius. Masih ada cairan di situ, masih ada protein di situ. Itu virusnya juga masih bisa nempel di situ. Mungkin kalau udah di tulang belulang mungkin sudah nggak ada ini virusnya. Mati juga dia kan, nggak ada yang ditempelin lagi. Jadi selama masih ada yang bisa ditempelin, artinya tuh jenazah itu juga masih infeksius. Maka ini perlu pemahaman yang benar kepada masyarakat. Bagaimana cara merawat jenazah itu memang harus serahkan kepada petugas. Serahkan kepada petugas. Saya tuh lupa bahwasanya apakah dimandikan oleh petugas atau tidak. Sepertinya dimandikan deh. Tetap dimandikan oleh petugas, tapi memang bukan oleh keluarga. Dan begitu dibungkus nggak boleh dibuka lagi, karena itu infeksius. Bayangkan orang datang menciumi dengan nangis-nangis, siapa yang bisa mengendalikan itu? Dan kita akan menyebar virus itu seluruh masyarakat yang datang. Ya itu kan berbahaya sekali. Seperti kasus pertama di Cianjur dulu. Itu kan berbahaya sekali itu. Orang datang dikiranya negatif, ternyata positif. Itu kan akhirnya juga banyak yang kena dari situ. Nah, itu kan berarti satu saja yang kena, itu kita ingatkan Bapak Ibu, satu saja yang kena, itu kerepotannya luar biasa. Karena kita masih men-tracing semua yang kontak dengan dia semua. Sementara virus ini sangat cepat nular. Kita berlari melawan kecepatan virus ini, kita akan kesulitan nanti. Apalagi misalkan kayak kasus Jakarta itu, dari 2 kasus kita menjadi nggak sampai 1-2 bulan, nggak sampai 1,5 bulan sudah ratusan, 500-an kasus seperti itu. Apalagi 500 kasus kalikan 5 lah, karena teorinya satu virus bisa menularkan 5 orang.
Berarti kalau 500 kali 5 berapa nanti? Ini yang makanya jenazah itu betul-betul ya serahkanlah ke yang berwenang. Kita sholatkan salat gaib juga bisa. Itu pun Hakim juga sudah menerangkan ya dengan sangat jelas bahwasanya mencegah kemudaratan itu lebih penting daripada kita berbuat kebaikan. Makanya ya salah satunya dengan kita mengikhlaskan saudara kita yang sudah meninggal diurus oleh petugas dengan APD yang lengkap, hazmat bahkan saya lihat itu pakai hazmat yang lengkap. Kemudian ya silakan kamu mensolatkan dari jarak jauh, dari rumah, dari mana kan bisa juga. Artinya tidak menghalangi kebaikan juga kan? Ya kan beragama kan kita mesti ngikutin ilmu ya, bukan ngikutin keinginan atau nyaman tidak nyaman, kita ngikutin ilmu. Ya seperti itu ya. Ini ada dari Gusti Majriansah. Assalamualaikum, dokter. Apakah ibu hamil positif COVID-19 apa bermasalah dengan janin? Wallahu alam, saya belum pernah lihat jurnalnya. Ya. Tergantung juga Bu, kalau emang secara teori seperti ini, kalau memang ibunya punya gangguan pernapasan, pasti janinnya akan punya gangguan juga dalam artian resiko suplainya, oksigennya dan sebagainya pasti ada masalah. Kalau itu sampai COVID yang sedang berat, kalau yang ringan mestinya nggak apa-apa. Tapi apakah bisa ditularkan secara transplasenter itu belum jelas. Karena memang ada satu kasus di Inggris dan sangat jarang, ada bayi baru lahir itu sudah tertular oleh COVID-19. Cuma apakah itu lewat plasentanya dan kandungannya atau memang ketularan dari ibunya lewat airborne atau percikan dropletnya, itu tidak jelas ya. Ya, saya nggak paham juga sampai saat itu. Okay. Ini selanjutnya dok terkait dengan transfusi darah ya, tentang donor darah, bahwa transfusi darah tidak bisa menularkan COVID-19, apakah benar atau tidak? Mengingat stok darah saat pandemi COVID agak berkurang. Yang pasti ketika orang bukan terkena COVID-19, dia donor darah ya aman saja. Aman saja dia. Saat proses pendonor darah juga nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau memang orang sudah PDP ya janganlah, atau ODP ya jangan donor darah. Memang problemnya kita itu pengujian swab itu kita sangat sedikit sehingga data kita juga sebenarnya sangat sedikit. Apalagi di daerah yang sudah transmisi lokal seperti Jakarta itu memang sulit juga kita menentukannya. Tapi kalau daerah Kobar yang insya Allah belum ada transmisi lokal sampai saat ini, sampai detik ini belum ada transmisi lokal. Ya sebenarnya orang yang nggak ada kontak kemana-mana, sehat, secara fisik, kira-kira sehat, ya itu sebenarnya sih relatif aman untuk donor darah. Jadi bukan halangan juga. Yeah. Berapa pertanyaan ada yang sama, saya bacakan tapi tidak perlu dijawab mungkin dok ya. Ini terkait dengan warga yang pulang dari Jawa Merah tapi tetap keluyuran. Tadi sudah dijawab, itu kewenangannya gugus ya dan aparat. Terus juga dok, sudah ada yang terinfeksi COVID, tapi tanpa gejala, apakah bisa menularkan? Sudah dijawab tadi, bisa ya menularkan. Selanjutnya juga, bagaimana penggunaan disinfektan yang disemprotkan pada pakaian ketika dari pasar dok? Apakah baik atau kurang baik untuk kesehatan? Karena masih dalam kondisi pakaian dipakai dan kemudian disemprotkan. Ya memang tidak disarankan sih. Dari beberapa WHO juga tidak disarankan. Tidak disarankan ya. Cukup dicuci pakai sabun aja, pakaian kita insya Allah bersih ya, aman bisa. Ya lanjut. Iya, tata laksana sudah dijawab ya. Bagaimana ada anggapan bahwa virus ini lemah, cuman penyebarannya aja yang masif. Salam sehat. Gimana tadi? Sebenarnya virus ini lemah katanya, ya. Cuman penyebarannya aja yang cepat. Ya, virus lemah hendaknya ini memang relatif karena kita ini masih belum kenal virus ini. Tubuh kita belum kenal sehingga memang jadi kelihatan sangat kuat virus ini. Pertama pada orang-orang yang punya resiko tadi. Memang ini paling kita jaga itu orang punya komorbid
risiko pasien dengan risiko tinggi, ya hipertensi, stroke, DM, tumor, terus pasien usia tua, lansia, itu memang betul-betul harus dijauhkan kalau memang jangan sampai kena penyakit ini, karena begitu kena penyakit bisa parah ininya, kondisinya parah. Ini satu lagi dok terkait apakah virus ini kalau sudah dikubur virusnya masih atau sudah punah, maksudnya apakah virus ini hilang jika di dalam tanah? Ya semestinya kalau intinya virus ini kan hidupnya di inang, kalau nggak ada inang ya dia mati. Inang dia tertentu kan, inang tadi kan di awal kita katakan ini zoonotik, bisa ke musang, kelelawar, atau unta, atau katanya ada ular juga gitu. Selama nggak ada binatang yang tempelin sama itu, dia mati. Nanti selama manusianya nanti jasadnya nanti jadi apa? Tanah juga, ya selesai juga, nggak ada inangnya lagi. Seperti itu ya. Oke. Ini ada juga yang menyampaikan, Pak mau bertanya, kalau derita asma ternyata alergi dengan salbutamol, ambroxol, bagaimana penanganannya? Diberi obat-obat salbutamol dan ambroxol. Banyak sekalian, salmeterol juga ada, fluticasone juga ada, kemudian juga terbutalin juga ada. Masih banyak pilihan-pilihan yang lainnya. Mana yang nggak alergi gitu aja. Dan sekarang rata-rata penggunaan asma itu disarankan oleh GINA. GINA itu suatu panel internasional untuk menangani asma ini, menjadi penggunaan-penggunaan yang sifatnya pakai inhalasi, pakai semprot, hisap, dan sebagainya. Jarang menyarankan penggunaan yang pakai obat-obat minum. Dan semua obat-obat itu sediaannya sebenarnya sudah ada di dalam bentuk yang inhalasi. Jadinya lebih baik ini aja, cari yang nggak bikin dia alergi. Ambroxol pun juga nggak disarankan kalau di asma. Bener nggak disarankan itu di asma. Obat batuk kan, tapi memang tidak disarankan mukolytik atau ekspektoran atau untuk mengeluarkan dahak itu pada asma nggak disarankan. Oke. Baik dok, ini pertanyaan dari registrasi chat di room dan beberapa di YouTube sudah kita jawab. Alhamdulillah tadi terang benderang penjelasan dari Ustadz Dokter ya menyampaikan kepada kita semua. Kita masih punya waktu 5 menit mungkin untuk arahan terakhir dari dokter khususnya di Kota Waringin Barat yang kita sudah zona merah dan ada yang positif tentunya sebagai bekalan para masyarakat Kota Waringin Barat menghadapi virus ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya pesankan kepada saudara-saudara kami di Kota Waringin Barat, mungkin di seluruh Indonesia juga, di Palangkaraya, khususnya di Kota Waringin Barat yang sudah zona merah ini, mari kita semua jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita dengan cara memutus mata rantai penularan ini. Dengan cara apa? Stay at home. Ya, pada masa Kota Waringin Barat, saya harapkan untuk jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, batasi kontak fisik, batasi kontak sosial, just stay at home. Ya, di rumah, insya Allah itu akan sangat membantu kami yang sama-sama berjuang seperti saudara-saudara sekalian, berjuang lewat cara saudara dengan di rumah, kami berjuang di rumah sakit untuk melayani pasien-pasien COVID ini. Supaya kasusnya tidak membludak, supaya kami bisa relatif bisa istirahat, bisa tenang lah kita di Kobar, bisa aman. Oke. Baik, insya Allah para peserta yang semoga senantiasa Allah melindungi kita semua. Tadi sudah jelas gamblang oleh Dr. Zainuddin Aziz menjelaskan, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah
mengikuti sampai sesi ini. Jangan lupa nanti kita akan berikan sertifikat ya untuk peserta yang sudah registrasi. Dan juga informasi selanjutnya jika masih ada yang ditanyakan bisa komen di YouTube ya, link YouTube yang sudah kita share. Nanti kita bantu untuk komunikasi dengan Dr. Zainuddin Aziz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di komentar YouTube ya. Insya Allah untuk selanjutnya kita juga ada rencana untuk kelanjutan dari seminar ini ya. Paling tidak kita nanti coba konfirmasi untuk menghubungi dari MUI terkait dengan pelaksanaan ibadah pada kondisi ini. Sehingga harapannya kita lengkap dari segi medis, kita mendapatkan informasi dan arahan dari Majelis Ulama Indonesia pun akan jelas ya, sehingga kita lebih tenang dalam melaksanakan social distancing dan stay at home. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kembali ucapkan terima kasih untuk semuanya. Room ini akan segera diakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Langsung live. Oke, terima kasih Dr. Aziz, Pak Heri. Ya, siap.